Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari tim teknis dari penyusunan instrumen lembar PBD dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Nah, mungkin saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengisi lembar instrumen PBD. Nah, mungkin langsung saja ya. Bagaimana cara mengisi lembar PBD? Nah, untuk mengisi dari lembar 1 sampai dengan lembar 4. Nah, untuk mengisi lembar 1, satuan pendidik yaitu melihat dulu apakah yang diisi satu kotak atau lebih. Tetapi di sini pun dalam mengisi tersebut yaitu harus benar-benar kejujuran dari lembaganya masing-masing. Misalkan contohnya, nah, untuk pengisian yaitu yang pertama, satuan memiliki dokumen kurikulum di tingkat satuan pendidik. Apakah di satuan lembaga tersebut mempunyai atau tidak? Bila mempunyai, silahkan diisi X. Lalu yang kedua, satuan memiliki rencana pembelajaran untuk durasi waktu menengah atau promes atau triwulan atau durasi lainnya. Bila memiliki, silahkan diisi lagi yaitu X lagi. Nanti nilai akan ada di kotak yang paling akhir. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah diisi semuanya sampai bawah, nah lalu silakan klik yang di bawah di sini yaitu di lembar 2 yaitu lembar identifikasi. Nah, di lembar identifikasi nih, semua yang kita sudah mengisi itu akan muncul di lembar kedua. Nah, tetapi di sini dari 4 komponen yang atas yang mungkin yang warna putih ini wajib disertakan. Nah, nanti kalau misalkan lembaga yang lainnya akan menambahkan, silahkan tambahkan menurut indikator atau menurut lembaga masing-masing yang akan ditambahkannya. Nah, dalam cara mengisinya bagaimana? Nah, dalam cara mengisinya di lembar kedua, lembaga cukup fokus di dalam indikator ini saja. Misalkan yang paling atas D1. Nah, di dalam ya di paling atas itu D1. Nah, di sini lembaga tinggal mengisi yaitu lihat indikatornya di sini D1. Nah, D1 yang mana? Nah, ini yang paling atas. Nah, tinggal klik. Nah, sudah terisi. Lalu yang keduanya yaitu E4. Nah, kita klik di samping di sini lalu pilih yaitu kita cari. Kalau cari misalkan kita di dalam bacaan tersebut itu akan pusing mungkin ya dalam satu lembaganya. Nah, kita fokusnya ke indikator aja, dilihat E.4. Nah, di E.4 kita cari mana E.4. Nah, misalkan kita cari E.4. Ada nggak E.4? Misalkan ada. Nah, di sini indeks refleksi. Nah, klik. Nah, saya sudah klik dari semua dari keempat-empatnya. Nah, sekarang E6. Mungkin saya akan mengisikan dulu sampai 4 ya. E6. Nah, E6. Nah, lalu di sini E7.1. Nah, E7.1. E7.1. Nah, di sini ini yang wajib kita isi. Nah, bila ada tambahan misalkan, tambahan ini misalkan karena kalau yang wajib ini ya, terus lembaga misalkan mau menambahkan boleh, misalkan ketersediaan sarana dan prasarana esensial. Mungkin saya contohnya ini ya, yang E1 saja. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan yaitu dari E1. Nah, kita cari E1 mana? Nah, E1 ketersediaan sarana dan prasarana esensial. Lalu sesudah ini, lalu misalkan lembaga mau menambahkannya lagi silahkan, tetapi di sini jangan melebihi 10 komponen. Nah, di sini dalam pengisian lembar ketiga, kita pengisian ke selanjutnya. Nah, dalam pengisian ke selanjutnya, lembaga copy di lembar kedua. Copy, misalkan di sini D1.
copy. Lalu di lembar ketiga, lembaga tersebut hanya mempastekan saja di lembar ketiga. Nah, di sini nomor 1, identifikasi nama layanan yang akan disediakan ditingkatkan kualitasnya. 1, misalkan perencanaan untuk proses pembelajaran efektif. Akar masalahnya apa sih? Nah, lembaga tinggal scroll ke atas dari akar masalah, tetapi ingat di sini ada indikatornya yaitu D1. Kita scroll ke paling atas. Nah, di sini ada D1. D1 yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, nah di sini lembaga hanya mengcopy karena ini satuannya udah baku ya. Jadi di sini lembaga hanya mengcopy lalu memastikan lagi ke bawah ke yang tadi, yaitu di kolom yang kedua yaitu akar masalah atau refleksi. Nah, silakan copy paste, tekan lagi yaitu paste. Lalu benahinya. Nah, di sini kan ada 2 kolom ya. Kolom 1 yaitu rujukan akar masalah. Nah, yang kedua yaitu untuk membenahinya. Nah, tadi apa sih yang harus kita benahi? Nah, tinggal kita di sini baca dulu. Satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen. Nah, satuan belum memiliki kemampuan untuk menyusun dokumen. Nah, di sini, nah di samping kotaknya, nah di kotak berikutnya, tadi kita mengisi yang ini. Sekarang kopinya yang ini, copy. Nah, lalu pastekan ke bawah yang dibenahi. Nah, paste. Nah, sesudah itu lalu kegiatan kita tinggal mengisi kegiatan RKS-nya. Bagaimana sih cara mengisi kegiatan RKS-nya? Nah, di sini kita tinggal pergi yaitu ke kode kegiatan benahi. Nah, kode kegiatan benahinya di mana? Kita cari atau lihat di deskripsinya, deskripsi kegiatan benahi. Tadi D1. Nah, untuk D1, untuk benahinya yaitu benahi 1 dan benahi 2. Benahi 1 dan benahi 2. Nah, sesudah kita mengetahui benahi 1 dan benahi 2, kita pergi ke kode kegiatan benahi. Nah, tadi benahi 1 dan 2. Nah, misalkan 1 dan 2, kita mau membenahi apakah yang dibenahi 1, apa yang akan dibenahinya? Yang akan diisikan melalui nanti di lembar 4 yaitu RKS. Nah, misalkan saya mencontohkan yaitu saya akan mengisi dari lembar kegiatan RKS-nya yaitu penyusunan kurikulum. Kita copy, sesudah kita copy, lalu pergi lagi ke lembar ketiga, lalu di kegiatan RKS-nya kita pastekan. Nah, seperti itu. Lalu yang kolom atau yang nomor 2-nya pun sama, tinggal copy paste di lembar kedua. Untuk pengisian lembar ketiga tinggal copy lalu pastekan lagi di sini. Sesudah dipastekan, untuk mencari akar masalahnya untuk kolom yang paling atas. Nah, di sini ada E4. E4 nih di samping sininya, di samping sini ada yaitu indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran pendidik. Nah, untuk akar masalahnya misalkan di sini karena ini udah baku, kita tinggal copy lalu pergi lagi ke bawah. Lalu pastekan ke akar masalah. Paste. Lalu kegiatan benahinya kita baca dulu. Belum ada wadah belajar bersama di internal satuan. Nah, di dalam benahinya kita scroll ke atas, tapi bukan di kotak atau kolom tabel yang paling atas, tetapi ada yang keduanya yaitu tabel 6. Yaitu barusan belum ada